Baik, berikutnya kita akan belajar penerapan konsep barisan dan deret geometri. Contoh yang pertama atau kasus yang pertama yaitu terkait dengan peluruhan, biasanya pada zat radioaktif. Nah, contoh soalnya, suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh 5 tahun. Nah, waktu paruh itu apa? Waktu yang digunakan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Nah, misalkan sebanyak 25 gram zat radioaktif disimpan pada suatu tempat tertentu sehingga terjadi peluruhan. Nah, tentukan rumus yang menyatakan hubungan sisa zat radioaktif dengan lamanya penyimpanan. Kemudian yang B, sisa zat radioaktif tersebut setelah disimpan selama 50 tahun. Nah, untuk menjawab yang A, rumus yang menyatakan hubungan sisa zat radioaktif dengan namanya penyimpanan. Misal, Y0 adalah jumlah zat radioaktif mula-mula dan YT adalah sisa jumlah zat radioaktif setelah T tahun meluruh. Sisa zat radioaktif setelah 5 tahun, Y5 itu sama dengan setengah dari Y0, sama dengan setengah pangkat 5/5. Ini kan pangkat 1 ya, pangkat 1. Pangkat 1 itu sama dengan 5/5 Y0. Kemudian sisa zat radioaktif setelah 10 tahun, Y10 sama dengan setengahnya dari si Y5 ini, sama dengan setengah, kan setengahnya dari sebelumnya, setengah kali setengah Y0. Ini kan ada 2 nih, atau setengah pangkat 2. 2 itu diperoleh dari mana? 10/5. Dan seterusnya, sehingga dari pola tersebut diperoleh rumus untuk sisa zat radioaktif setelah T tahun adalah YT sama dengan setengah pangkat T/5 kali Y0. Begitu. Ini rumus sisa zat radioaktif setelah T tahun. Kemudian untuk menentukan sisa zat radioaktif tersebut setelah disimpan selama 50 tahun atau Y50. Nah, kita masukkan saja YT sama dengan setengah pangkat T/5 kali Y0, Y mula-mula. Nah, yang ditanyakan Y50 sama dengan setengah pangkat 50/5 kali 25. 25 dari mana? Dari banyaknya zat radioaktif mula-mula. Sehingga setengah pangkat 10 itu sama dengan 1/1024 ini ya. Sehingga kita hitung diperoleh 0,024 gram. Jangan lupa satuannya. Kemudian kasus yang kedua, bunga majemuk dan rente. Rente itu bunga uang. Atau kalau istilahnya yang mungkin agak familiar itu riba. Nah, tiap awal bulan Wening menabung di sebuah bank sebesar Rp500.000. Jika bank tersebut memberikan bunga 2% tiap bulan dengan asumsi tidak ada biaya proses penabungan atau tidak ada biaya admin. Jadi ibaratnya biaya adminnya bebas nggak bayar. Nah, berarti kan nambah terus tuh, ya kan nambah terus tiap bulan. Tidak ada potongan biaya admin. Tentukan jumlah tabungan Wening setelah menabung di bank tersebut selama 1 tahun. Nah, misalkan M itu modal awal, tabungan awal 500.000 ya. P itu persentase bunga per bulan. Kita hitung setelah 1 bulan modal ditambah bunganya ya kan. M ditambah MP. M kali P. P itu kan persentase bunga. Ya kan? Persentase bunga dikali M-nya berapa. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi M dalam kurung 1 plus P. Semuanya dibagi M. M kali 1 plus P. Ini kan kalau kita kalikan M kali 1, M. M kali P, MP. Nah, setelah 2 bulan kedua, tabungannya jadi berapa? M2 sama dengan M1 ini berapa tadi, ditambah bunganya, bunga berikutnya. M1 apa tadi? M kali 1 plus P. Ini, M kali 1 plus P. Ditambah M kali 1 plus P kali P, sehingga kita peroleh M kali 1 plus P kuadrat, dan seterusnya sampai
bulan-bulan berikutnya selama setahun, sehingga dari pola tersebut kita peroleh rumus MN sama dengan M kali 1 plus P pangkat N, dengan N ini banyaknya bulan. Ya. Kalau setelah 3 bulan ya tadi pangkat 3, setelah 2 bulan pangkatnya 2, setelah 1 bulan pangkatnya 1, setelah 10 bulan pangkatnya 10, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung bulan pertama. Tadi kan rumusnya M kali 1 plus P pangkat N. M itu apa? Ini, tabungan awal. Nabungnya berapa? 500.000 dikali satunya dari mana? Dari rumusnya ini. Ya. 1 tambah 0,02. 0,02 dari mana? 2%. 2% itu kan 2 per 100. Nah, 2 per 100 kita ubah ke desimal menjadi 0,02. 1 ditambah 0,02 menjadi 1,02. Hati-hati jangan menjadi 0,03 ya. Kan 1 ini tempatnya satuan di depan sini. Sehingga kita peroleh 500.000 dikali 1,02. Bulan kedua juga sama. Bedanya hanya di perpangkatannya sini saja. Dan seterusnya. Nah, ternyata bentuk tersebut membentuk deret geometri. Karena berpangkat, ada perbedaan pangkat setiap bulannya, itu menjadi barisan atau deret geometri. Sehingga kalau kita gunakan rumus SN sama dengan 500.000 kali 1,02 ditambah 500.000 dikali 1,02 pangkat 2 dan seterusnya, kita peroleh A atau suku pertamanya 500.000 dikali 1,02. Kemudian rasionya berapa? Rasionya ya ini tadi. Yang membedakan ini tadi 1,02. Perbedaan antar bulan NU2 per U1 ya. Ini kan ini coret 1,02 pangkat 2 per 1,02, hasilnya juga 1,02. Kemudian N-nya berapa? 12 bulan. Sehingga kita gunakan rumus SN sama dengan Arni. Kenapa kita gunakan R yang ini? Karena rasionya itu lebih dari 1. Ya, rasionya lebih dari 1,02. Sehingga kita gunakan rumus yang A kali R pangkat N min 1. Kalau seandainya R-nya ini kurang dari 1, maka kita gunakan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Itu kalau R-nya kurang dari 1. Nah, dikarenakan tadi R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Kemudian kita masukkan yang diketahui A, tabungan awalnya 500.000 dikali 1,02 ini ya, A ini tadi yang awalnya tadi, dikali R, R-nya berapa? 1,02, pangkat berapa? Karena 1 tahun dan N-nya ini dalam bulan, kita ubah jadi 12. Di sini dikurangi 1 per 1,02 kurangi 1. Sehingga kita hitung 500.000 kali 1,02 hasilnya 510.000. 1,02 dipangkatkan 12 hasilnya 1,268. Dikurangi 1 berapa hasilnya? 0,268 dikali 510.000 dibagi 0,2 sehingga diperoleh 6.834.000 rupiah. Jadi jumlah tabungan Mening setelah menabung di bank selama setahun adalah 6.834.000 rupiah. Dan kasus ketiga, anuitas. Anuitas itu apa? Sejumlah pembayaran pinjaman yang sangat besar yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Rumusnya seperti ini, anuitas sama dengan besar angsuran ditambah bunga. AN, angsuran ke N, sama dengan A1 kali 1 plus P pangkat N kurang 1. Ini dengan AN adalah angsuran ke N, A1 itu angsuran pertama, 1 ditambah P ini suku bunganya berapa. Biasanya kita ubah jadi desimal ya. Kayak tadi, seperti tadi diubah jadi desimal. N itu lamanya ya. Kemudian atau juga bisa gunakan rumus yang ini, M besar pinjaman itu A1 kali dalam kurung 1 plus P pangkat N ini dihitung dulu, baru dikurangi 1 dibagi dengan suku bunga. Oke, contohnya bagaimana? Suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas per bulan selama 2 tahun dengan suku bunga 3% per bulan.
Nah, jika besar angsuran pertamanya 600.000, tentukan A besar angsuran ke-6. Kemudian yang B besar pinjamannya berapa. Nah, dari soal ini kita peroleh data bahwa banyaknya pinjaman itu akan lunasi selama 2 tahun atau 24 bulan. Dengan P atau suku bunganya 3%, kita ubah ke desimal menjadi 0,03 dan besar angsuran pertama atau A1 sama dengan 600.000. Nah, yang ditanyakan apa? Besar angsuran ke-6. Kita masukkan ke rumus yang ini. Karena yang ditanyakan mencari besar angsuran ke-6. A6 sama dengan A1 kali 1 plus P pangkat 6 kurang 1. 6 dari mana? Ini tadi angsuran ke-6. Sehingga kita peroleh 600.000. Ini A1 tadi ya, angsuran pertama. Dikali 1 tambah 0,03 pangkat 5. Ini kita hitung 1,03 dipangkat 5, hasilnya 1,159. Baru hasilnya dikalikan dengan 600.000 rupiah. Jadi pada angsuran ke-6 akan membayar 695.400 ya. Jadi semakin lama angsurannya semakin bertambah, semakin naik. Kemudian besar pinjamannya kita gunakan rumus yang ini. M sama dengan A1 dikali 1 tambah P pangkat N dikurangi 1. Kita masukkan 600.000 dikali, ini kita hitung menjadi 1,03 pangkat 24. Sehingga diperoleh 2,033. Dikurangi 1 berapa? 1,033. Dan kita kalikan 600.000 dibagi dengan 0,03. Sehingga diperoleh besar pinjaman, total besar pinjaman menjadi 20.660.000 rupiah. Itu untuk contoh kasus soal anuitas. Kemudian kasus pertumbuhan yang menggunakan konsep geometri ya. Biasanya pernah kalian jumpai dulu di waktu SMP. Suatu bakteri membelah menjadi 2 bagian tiap 2 jam sekali. Jika pada pukul 7 banyak bakteri 350 ekor, tentukan banyak bakteri pada pukul 5 atau 17 untuk hari yang sama. Nah, kasus ini berkaitan dengan barisan geometri. Karena mencari banyak bakteri pada pukul ini, bukan jumlah dari pagi sampai sore ya. Hanya menghitung banyak bakteri pada pukul ini aja. Sehingga yang digunakan adalah rumus barisan geometri. Nah, kalau tentukan banyak bakteri dari pukul 7 sampai dengan pukul 17, itu baru kita gunakan rumus SN. Nah, dari sini kita peroleh informasi bahwa suku pertamanya atau banyak bakteri mula-mula adalah 350 U1 atau A. Kemudian rasionya membelah menjadi 2 ya, menjadi 2 bagian. Jangan yang ini beda, ini bukan untuk R ini, bukan R ini. R-nya itu ini menjadi 2 bagian. Biasanya kan bakteri jadi 2 bagian membelahnya. Kemudian kita hitung karena di sini membelah setiap 2 jam sekali. Kita hitung ini ada berapa jam ini? 17 kurangi 7. Oh, ada 10 jam. Gitu. Karena setiap 2 jam sekali, berarti kan yang pertama jam 9, yang kedua jam 11, kemudian jam 13. 7, 9, kemudian 11, 13, 15, dan 17. Ya. Sehingga ada 6 kali pembelahan. Sehingga yang dicari adalah U6. Sehingga kita masukkan ke rumus barisan aritmetika. UN sama dengan Arni. A kali R pangkat N min 1. N-nya tadi 6, A-nya 350. Sehingga kita masukkan 350 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 1. 6 kurangi 1, 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikalikan 350. Sama dengan 11.200. Jadi, banyak bakteri pada pukul 17 untuk hari yang sama adalah 11.200 ekor. Gitu. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh 10 bulan.
sebanyak 320 gram zat radioaktif tersimpan di suatu tempat hingga berlangsung peluruhan. Tentukan rumus umum sisa radioaktif terhadap waktu penyimpanan dan sisa zat radioaktif tersebut setelah disimpan selama 5 tahun. Dan yang kedua, ini tadi menggunakan rumus peluruhan tadi ya. Kemudian yang kedua, setiap awal bulan Neni menabung di bank sebesar 800.000. Jika bank tersebut memberikan bunga 2,5% per bulan dan dengan anggapan tidak ada biaya administrasi selama proses menabung, tentukan jumlah tabungan Neni setelah menabung selama 1,5 tahun. Ini menggunakan yang bunga majemuk. Kemudian ada yang minjam uang, ini menggunakan rumus yang anuitas. Terima kasih.